Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke. Terima kasih untuk anak-anak yang sekarang masih masih stay, masih setia ngedengerin gurunya cuap-cuap nih di depan. Ya, seperti kemarin ya, kita maksimalkan saja apa yang ada sekarang. Ya, semoga apa yang disampaikan walaupun singkat padat, nah kalian bisa pahami dengan baik. Nah, jikalaupun tidak, nah kita bisa berkomunikasi melalui aplikasi-aplikasi yang lain, ya. Hari ini kita mau ngelanjutin yang kemarin. Semoga saja kalian bisa bisa terkoneksi dengan baik. Kalau misalnya pembelajaran yang kemarin kalian sudah pahami. Oke, kita mulai. Oke. Nah, jadi kemarin kan kita sampai pada indikator tahapan ya. Nah, satu siklus hidup itu tentunya punya tahapan. Kalau misalnya manusia itu dari bayi, nah kemudian dia jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa sampai akhirnya meninggal. Nah, maka tanaman pun demikian. Nah, kemarin kita sudah bahas secara umum ya, tahapannya cuma ada 3 kalau pada tanaman. Nah, itu ada pra-embrionik, ada embrionik, dan terakhir adalah pasca embrionik. Maka terkhusus untuk hari ini kita hanya bahas 2 saja dulu, ya, yang pra-nya dan yang embrioniknya. Jadi, apa kejadian sebelum embrio itu terbentuk dan bagaimana kelanjutan setelah embrio itu ada. Ya, jadi kan seperti kesepakatan kemarin ya, di mind map juga kalian bisa lihat. Nah, berarti kalau misalnya kita ingin menceritakan yang pra, ya sebelum, ya kayak pra sejarah, pra bayar ya, kita menceritakan apa sih yang terjadi sebelum embrio itu terbentuk. Nah, berarti kita harus membahas kejadian orang tuanya. Nah, orang tuanya siapa? Nah, tentunya kalau di manusia kan cikal bakal kita itu kan terbentuk dari sel telur dan sel sperma. Sama halnya pada tanaman juga demikian. Nah, cuma nanti akan ada sedikit perbedaan nama saja ya. Nah, kalau kemarin kan Ibu udah jelasin ke kalian, kalau misalnya kalian ditanya gamet betina pada tumbuhan, nah itu jawabannya bukan ovarium, ya, tapi jawabannya adalah ovul. Ovarium, nah itu melindungi ovul. Nah, inilah yang nanti akan jadi daging buah, ya, si ovariumnya. Nah, jangan terjebak di situ. Nah, sedangkan si ovulnya lah yang berfungsi sebagai penghasil dari gamet betina pada tanaman, pada bunga tentunya. Nah, kalau ditanya gamet jantannya apa? Ya, gamet jantannya polen, serbuk sari kalau bahasa Indonesianya. Nah, sekarang kita pengen bahas dulu nih ya, cerita polen dan serbuk sari ini kan akan bisa menghasilkan buah dan biji kalau mereka sudah matang. Nah, atau lebih simpelnya kalau misalnya kalian mau menganalogkan dengan hewan, ya kalau pengen reproduksi, ya berarti yang laki-lakinya harus sudah punya sperma, yang perempuannya harus sudah pernah menstruasi. Nah, jadi kalau anak-anak kawin nggak akan mungkin punya anak. Nah, gitu ceritanya. Sama dengan tanaman. Berarti mereka harus matang dulu. Nah, bagaimana proses pematangannya? Nah, itulah cerita kita di pra-embrionik. Ya. Nah, kalian di sini bisa lihat ya. Mungkin sorry ya, ini agak banyak bahasa planet ya. Nah, cuma pahami saja gambarnya, nak. Ya, Ibu juga kalau baca buku kadang-kadang nggak terlalu paham bahasanya, tapi melihat gambar sepertinya otak kita lebih familiar gitu. Ya, karena salah satu hal yang disukai oleh otak adalah gambar. Maka kalian lebih senang baca komik daripada baca novel mungkin. Nah, di sini terlihat ya, ovarium yang melindungi si ovulnya. Nah, kemudian kalian juga bisa lihat di sini struktur umum ya di dalam sebuah bunga. Di luarnya ada bakal buah namanya ovarium. Bakal berarti dialah yang akan jadi cikal bakal daging buah. Jadi kalau makan salak, nah maka daging salaknya terbentuk dari ovarium. Dan kalian juga bisa lihat di bagian dalamnya ini ada bakal biji, ini adalah ovulum. Ya, jadi ovulum, ovul, nah itu bentuk tunggal jamak saja, nah sebenarnya. Ya, yang satu tunggal, satu jamak. Nah, jadi ovul itulah yang nanti akan menjadi bakal biji.
Nah, kenapa ada cerita bakal buah dan bakal biji? Nah, karena khusus untuk angios, ya, kita kan bahas angios ya. Khusus untuk angios, dialah tanaman yang hanya punya ovarium. Nah, jadi kalau misalnya kita menikmati tanaman angios, maka kita bisa menikmati daging buahnya. Nah, oke ya. Nah, kita bangun ini dulu ya, nah, konsep dulu. Nah, berarti kan semua angios itu punya daging buah. Nah, angios itu dikotil monokotil ya. Nah, terserah nanti dia apakah dikotil atau monokotil. Padi, nah ya, padi itu angios ya. Padi itu angios, nah, tapi masuknya ke monokotil. Nah, kira-kira ada nggak di antara kalian yang bisa ngasih pendapat mana ya daging buah pada padi? Ada? Oh, senyap. Kalian nggak tidur kan ya? Masih ada anggotanya Nggak di tahu sini? kami, Miss. Oh, Nggak nggak tahu tahu kami, ya? Miss. Oke. Iya, nak. Jadi kalian kalau misalnya Ibu bilang semua angios itu berdaging karena mereka semua punya ovarium, jangan bayangin daging itu selalu tebal gitu loh. Ya, padi itu ada dagingnya, tapi dagingnya kering kalau bahasa tumbuhan, berdaging kering dan lengket. Jadi dia hampir tidak terlihat dagingnya yang mana. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian melihat mangga, durian itu kan kelihatan dagingnya. Nah, itu konsep yang benar-benar harus kalian pahami. Jadi daging itu tidak harus tebal sekali. Ya, ada daging yang memang dia tipis, bahkan hampir tidak terlihat. Ya, yang jelas semua tumbuhan yang kita bicarakan hari ini adalah Angiospermae yang dia punya ovariumnya. Tapi ovarium itu bukan gamet betina. Yang berfungsi sebagai penghasil gamet betina adalah ovulnya. Nah, begitu. Nah, oke. Nah, kemudian, nah, jadi kan si ovul ini nih yang nanti akan menghasilkan gamet. Ya, nah kalian bisa lihat di dalamnya itu sudah ada satu sel induk megaspora. Ya, mega itu nanti untuk betina ya. Kalau untuk jantan nanti istilahnya mikro. Nah, kenapa mega? Karena mungkin secara bentuk memang si betina itu lebih gede, lebih mega. Mega itu artinya besar. Nah, jadi sudah ada megaspora di sini, satu. Nah, kemudian, nah dia satu ini melakukan meiosis. Nah, kalau kalian ingat flashback pelajaran kelas 2 dulu, meiosis itu, nah, ya ketika dia membelah, dia akan jadi 4. Nah, jadi meiosis itu 2 kali. Ada meiosis 1, ada meiosis 2. Nah, detailnya meiosis nanti ada babnya sendiri ya. Nah, yang jelas di sini kalian bisa lihat ya, ini awalnya 1. Terus kok bisa jadi 4? Kenapa bisa jadi 4? Karena meosisnya 2 kali. Ada meiosis 1, ada meiosis 2. Jadi nak 1 kali meiosis itu memang 2 tahapan. Jadi kalau ditanya, meosisnya berapa kali? Sekali. Tapi tahapannya 2 kali. Gitu. Jadi kayak kita mau motong daging menjadi 4 bagian. Kan harus 2 kali potong. Kayak mana ceritanya mau motong daging yang 1 gumpal menjadi 4 potong, kalau sekali potong, gitu. Jadi harus 2 kali potong. Pertama kita motong jadi 2, terus yang 2 tadi kita potong lagi, sehingga jadi 4. Nah, gitu kira-kira logika berpikirnya. Jadi meosisnya tetap sekali potong. Ya, sekali proses, tapi tahapannya ada 2 kali, meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, maka hasilnya akan 4 megaspora. Ini sebenarnya mirip pada manusia sih sebenarnya nanti kalau kalian lihat ya. Jadi dari 4 ini, yang 3 itu akan tereduksi bahasanya. Ini kan kayak gamet pada perempuan sebenarnya ya. Yang 3 ini akan mengalami reduksi. Nah, kemudian yang 1 saja yang berkembang.